Podcast Network Asia. Manajer yang hebat tidak berusaha mengubah kelemahan karyawan. Dia fokus mengembangkan kekuatan yang sudah dimiliki oleh karyawan tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku First Break All the Rules karya Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas rahasia dari seorang manajer yang hebat. Marcus melakukan riset panjang dengan melibatkan 80.000 manajer dari berbagai jenis perusahaan yang berbeda. Setelah diteliti lebih lanjut, manajer yang hebat memiliki gaya kepemimpinan dan latar belakang yang berbeda. Namun, satu hal yang sama, mereka tidak segan untuk melanggar pemikiran manajemen gaya lama. Mereka tidak percaya kalau dengan pelatihan yang cukup, seseorang dapat mencapai apapun yang diinginkannya. Mereka juga tidak mencoba membantu anggota tim untuk mengatasi kelemahan mereka. Apa yang manajer hebat lakukan yaitu mencari karyawan yang tepat untuk jabatan yang tepat dan menjaga mereka agar tetap puas pada pekerjaan yang dijalankannya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengukur hal yang tepat. Pada bulan Oktober 1701, Inggris Raya hampir kehilangan seluruh armada kapal perangnya. Hal ini bukan disebabkan karena pertempuran di laut, tapi karena laksamananya salah menghitung posisi kapal di Atlantik sehingga menabrak bebatuan di Kepulauan Sikili. Sisa kapal yang lain juga mengikuti dari belakang. Satu demi satu, kapal tersebut menabrak bebatuan hingga menyebabkan 2.000 awak kapal meninggal. Kejadian ini sungguh tragis, namun perlu dipahami, pada saat itu para pelaut masih belum berhasil menemukan cara yang akurat untuk mengukur garis bujur. Sehingga tidak ada yang tahu sudah seberapa jauh mereka berlayar ke timur atau barat. Alasan kejadian tragis ini bukan karena ketidaktahuan dari Laksamana, tetapi ketidakmampuannya untuk mengukur sesuatu yang sudah dia tahu sangat penting. Hal yang sama juga terjadi di banyak perusahaan. Mereka tahu kalau menemukan dan mempertahankan karyawan berbakat sangat penting demi perkembangan perusahaan. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara efektif dalam melakukan hal tersebut. Apa yang membuat sebuah perusahaan sukses? Tentu saja dari keuangan perusahaan yang baik. Perusahaan tersebut mampu menjaga pertumbuhan keuntungan yang baik terus-menerus. Hal ini bisa dihasilkan dari lingkungan kerjanya yang hebat. Konsumen tidak hanya membeli karena dia suka dengan produknya, tapi setiap interaksinya dengan perusahaan tersebut juga mendorong keinginannya untuk membeli. Kuncinya berada pada karyawan yang puas. Semakin puas karyawan tersebut, maka dia akan dengan senang hati berkontribusi dan membantu perusahaan mencapai target ambisiusnya. Bukan cuma mereka akan bekerja lebih lama di dalam sebuah perusahaan, mereka juga cenderung akan lebih ramah kepada konsumen karena perusahaan ibaratnya sudah menjadi bagian dari diri mereka. Dan tentunya, mereka tidak ingin perusahaan tersebut dipersepsikan buruk oleh konsumen. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepuasan dari karyawan? Tentu saja banyak cara, mulai dari gaji yang memadai, bonus yang menarik, dan jenjang karir yang jelas. Namun di luar semua itu, yang paling penting adalah hubungan dirinya dengan atasan langsung. Kamu pernah dengar pepatah ini nggak? People don't leave companies, they leave their bad boss. Hal ini terjadi karena manajer bertugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Pada akhirnya, mendorong kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Kedua, pola pikir manajer hebat. Apa sih tugas seorang manajer? Seorang manajer boleh dibilang adalah seorang mediator. Mereka harus mampu menjembatani kepentingan perusahaan dan kepentingan anggota timnya. Mereka memastikan lingkungan kerja yang diciptakan tidak hanya bertugas untuk mencapai target perusahaan, namun di sisi lain membuat karyawan di dalamnya merasa dihargai dan produktif. Walaupun setiap manajer punya gaya kepemimpinannya masing-masing, satu kesamaan dari para manajer hebat adalah mereka menganggap setiap karyawannya adalah pribadi yang unik dan berbeda. Inilah tugas seorang manajer untuk bisa mencari tahu keunikannya termasuk dalam hal keahliannya. Ada poin yang menarik.
Biasanya kita mengasosiasikan bakat dengan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, seperti Albert Einstein atau Mozart. Namun, manajer hebat tidak setuju dengan definisi bakat tersebut karena terlalu sempit dan terlalu khusus. Sebaliknya, mereka mendefinisikan bakat sebagai pola pikir, perasaan atau perilaku berulang yang dapat diterapkan secara produktif. Penekanannya di sini adalah pada kata berulang. Bakat kamu adalah perilaku yang sering kamu lakukan, sehingga akhirnya kamu menjadi seorang yang ahli. Berlawanan dengan kepercayaan populer, seseorang tidak bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Namun, setiap orang memiliki seperangkat keahlian yang berbeda. Fakta ini yang diketahui dan dimanfaatkan oleh semua manajer hebat. Di setiap posisi, maka setiap karyawan setidaknya butuh salah satu talent yang menonjol. Markus membaginya menjadi 3 bagian, yaitu striving talents, thinking talents, dan relating talents. Striving talents menentukan motivasi seseorang, misalnya daya saing. Orang dengan tipe tersebut termotivasi oleh tujuan besar untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Biasanya, orang ini sangat kompetitif dibandingkan karyawan yang lain. Kedua adalah thinking talents, yang menentukan bagaimana seorang karyawan melihat pekerjaan mereka. Apakah mereka memiliki pemikiran yang linear dan bagus mengikuti perintah? Atau mereka merupakan tipe orang yang visioner dan terbuka untuk perubahan? Ketiga adalah relating talents yang menentukan bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Apakah orang tersebut tidak masalah jika ada konflik dengan orang lain atau malah memilih untuk menghindari konflik? Ketiga, cara manajer hebat bekerja. Untuk menjadi manajer yang hebat, kamu harus menerima kenyataan kalau kesuksesan kamu ditentukan dari pekerjaan anggota timmu sendiri. Sebagai gambaran, tentu saja manajer tidak mengerjakan semua pekerjaan. Mayoritas pekerjaan operasional pasti dikerjakan oleh timnya. Yang bisa mereka lakukan adalah memberikan arahan hasil yang baik itu seperti apa, kemudian berikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk bekerja sesuai kenyamanannya. Perlu kita pahami, banyak jalan menuju Roma. Artinya, cara untuk mencapai target yang diinginkan bukan hanya satu, tapi ada berbagai cara. Bukan berarti cara yang dilakukan oleh manajer tersebut pada masa lalu adalah yang terbaik. Jadi, daripada fokus melakukan micromanaging, berikan karyawan kebebasan dalam bekerja. Kebebasan ini akan memberikan karyawan tanggung jawab dalam bekerja sehingga mereka jadi semangat dalam mencapai target yang sudah diberikan. Manajer yang hebat fokus pada poin plus pada karyawan dan tidak berusaha untuk memperbaiki kelemahan dari karyawan tersebut. Ini tentu saja bertentangan pada gaya manajemen tradisional yang menyarankan seorang karyawan harus memperbaiki kelemahannya. Ingat, seorang manajer punya fungsi untuk merekrut orang yang tepat di posisi yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan yang punya keahlian di posisi tersebut bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Misalnya begini, jika ada seorang karyawan yang memiliki kemampuan desain grafis yang hebat, belum tentu dia akan menjadi manajer yang hebat. Karena keahlian teknis berbeda dengan keahlian manajerial. Namun, perusahaan yang baik akan menciptakan struktur gaji di mana desainer yang hebat bisa mendapatkan gaji tertinggi hingga setara dengan gaji level dasar dari posisi di atasnya. Sistem ini akan mengapresiasi seorang atas kontribusinya pada perusahaan, tidak semata hanya karena jabatan dan masa kerja yang panjang. Manajer yang hebat bertugas untuk merekrut orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Mereka tidak berusaha untuk mengubah kelemahan karyawan, namun fokus mendorong kekuatan yang sudah dimiliki oleh karyawan tersebut. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.